Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Guru Ani. Yang kali ini kita akan menjabarkan materi tentang globalisasi. Nah, materi ini merupakan materi kelas 9 semester 1 bab 2. Mari kita simak bersama-sama. Dan bagi siswa-siswi, boleh menyiapkan buku dan alat tulisnya untuk merangkum dalam buku catatan kamu. Apa itu globalisasi? Istilah globalisasi ada hubungannya dengan global. Global berasal dari kata globe yang artinya dunia. Global adalah hal yang berkaitan dengan dunia atau sesuatu hal yang mendunia. Sesuatu hal itu dapat berupa masalah, kejadian, kegiatan, dan sikap. Pengertian globalisasi yang dapat kita tangkap yaitu istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Ciri-ciri globalisasi. 1. Adanya perkembangan barang-barang telekomunikasi dan informasi seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. 2. Maraknya pariwisata yang ditunjang oleh kemajuan di bidang transportasi merupakan kegiatan yang sudah melampaui batas-batas suatu negara. 3. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat tumbuhnya perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi internasional. 4. Semakin meningkatnya interaksi budaya melalui media massa seperti film, musik, fashion, berita mancanegara, olahraga internasional, dan lain-lain. 5. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan kehidupan, krisis multinasional, dan inflasi regional. Bentuk globalisasi. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Globalisasi ditandai dengan adanya persamaan dalam bidang kehidupan di semua negara di dunia. Berikut bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Kedua, globalisasi di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Globalisasi di bidang ekonomi. 4. Globalisasi di bidang pendidikan. 5. Globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi di bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya adalah bentuk penyebaran suatu pemikiran, gagasan, makna, dan nilai sosial yang sifatnya menyeluruh atau mendunia, yang terjadi melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu-individu dalam lintas batas negara, yang mana proses perubahan tersebut terjadi secara intens dan tanpa sekat. Contohnya, pengaruh gaya berpakaian. Fashion yang sedang populer di Indonesia saat ini adalah fashion Korea, Jepang, dan Amerika. Globalisasi di bidang iptek. Ilmu pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia tentang hal-hal tertentu yang didapat dari hasil pengalaman, pengamatan, dan penelitian. Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga memunculkan fenomena globalisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini adalah informasi telah berhasil menciptakan satelit, televisi, handphone, dan lain-lain, sehingga informasi dari suatu belahan dunia dapat dengan cepat sampai ke belahan dunia lainnya. Contoh, seorang mahasiswa yang tengah menyelesaikan skripsi merasa terbantu memperoleh informasi dan referensi dari google.com, atau seseorang terbantu ingin memperbaiki HP-nya melalui youtube.com, dan lain-lain. Globalisasi di bidang ekonomi. Secara harfiah, arti globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antar negara atau wilayah. Pesatnya arus globalisasi di bidang ekonomi
otomatis membuat sebuah negara menjadi terbuka. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri dapat leluasa masuk ke sebuah negara dan membuka peluang produk-produk yang berasal dari pasar global masuk ke pasar domestik. Salah satu contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah terjadinya praktik ekspor dan impor. Ekspor-impor dapat meningkatkan devisa suatu negara dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap perdagangan antar beberapa negara yang sifatnya bebas. Globalisasi di bidang pendidikan. Globalisasi pendidikan merupakan sebuah proses yang mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menembus batas negara melalui jaringan kerjasama, pembukaan cabang lembaga pendidikan oleh sebuah negara di negara-negara lain karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, 1. Membuat pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. 2. Membantu menciptakan tenaga kerja berkualitas dan mampu bersaing. 3. Menciptakan manusia profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Globalisasi di bidang transportasi. Perkembangan alat transportasi merupakan salah satu ukuran dari globalisasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Setelah berlangsungnya industrialisasi, bermunculan penemuan baru, inovasi dan pembaharuan terhadap berbagai alat transportasi. Batas-batas wilayah dunia semakin tidak tampak lagi dengan kecanggihan alat transportasi. Globalisasi transportasi dapat dicontohkan di negara Jepang. Alat transportasi seperti kereta api, Shinkansen, subway, bus, komuter, dan taksi merupakan sarana transportasi dari penduduknya. Dampak terjadinya globalisasi. Seperti kita ketahui, globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, di mana dampak positif ini yaitu 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Sedangkan dampak negatif yaitu 1. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. 4. Terjadinya kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Kenakalan remaja. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Berikut adalah upaya yang bisa dilakukan untuk menghadapi globalisasi. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. 2. Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. 3. Memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. 4. Meningkatkan daya potensi nasional. 5. Memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. 6. Meningkatkan pengembangan usaha mikro. 7. Memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Terima kasih atas atensinya di materi globalisasi kali ini. Nah, untuk penjabaran materi tentang dampak-dampak terjadinya globalisasi, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif, beserta dengan upaya apa saja yang akan kita lakukan menghadapi globalisasi ini akan dibahas pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih.